Rezim baru Iran di bawah Ayatollah Ali Khamenei juga memutus hubungan diplomatik Teheran dengan Washington. Sejak itu, Amerika Serikat makin curiga dengan program nuklir Iran. Negara yang dulu menyokong kini menjadi yang paling keras menuduh Iran tengah membuat senjata pemusnah massal. Minggu 22 Juni 2025 pukul 3 dini hari waktu Iran, 6 pesawat pengebom B-2 Amerika Serikat menjatuhkan 14 bom GBU-57 ke 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Tak hanya bom penghancur bunker seberat 13,6 ton, Amerika Serikat juga menembakkan 30 rudal Tomahawk dari kapal selam dalam serangan ketiga fasilitas nuklir tersebut. Serangan itu terjadi sepekan setelah Israel menggempur sejumlah wilayah Iran termasuk lokasi fasilitas nuklir. Baik Amerika Serikat maupun Israel menuding Iran tengah mengembangkan senjata nuklir sehingga serangan diluncurkan untuk mencegah Teheran memiliki senjata itu. Dua negara yang bersekutu erat itu juga kemudian sama-sama mengklaim 3 fasilitas nuklir telah hancur total dan program nuklir Iran mundur beberapa tahun meski laporan intelijen Amerika Serikat mengungkap sebaliknya. Terlepas dari benar tidaknya 3 fasilitas nuklir itu sudah hancur total, ada andil Amerika Serikat dalam program nuklir Iran. Program nuklir Iran yang kini dicurigai sebagai ancaman, dulunya pernah disokong langsung oleh Washington. Lalu, bagaimana Iran membangun program nuklirnya dengan dukungan Amerika Serikat? Bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Sebelum menjadi Republik Islam, Iran merupakan negara monarki dengan dinasti Pahlavi sebagai monarki terakhir yang berkuasa. Dinasti itu digulingkan oleh Revolusi Islam Iran pada 1979. Saat masih berada di bawah kekuasaan monarki dengan Syah atau Raja yang memimpin, Mohammad Reza Pahlavi, Iran bermitra dengan Amerika Serikat. Ambisi Reza Pahlavi kala itu untuk memulai program nuklir mendapat sambutan dari Amerika Serikat. Pada 1950-an di bawah kebijakan Atoms for Peace Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower, Amerika Serikat menyokong dimulainya program nuklir sipil Iran. Kerjasama energi atom antara Amerika Serikat dengan Iran resmi diteken pada 1957. Saat itu, Amerika Serikat menyuplai uranium dan plutonium dalam jumlah besar untuk keperluan riset Iran. Kerjasama itu juga membuat Teheran bisa mengirim ratusan sarjana terbaiknya ke kampus-kampus ternama di Amerika Serikat untuk mendalami teknik dan sains nuklir. Pada 1967, reaktor nuklir pertama Iran resmi beroperasi di Teheran. Ini merupakan hasil pertama dukungan dari Amerika Serikat. Ambisi Reza Pahlavi terkait energi nuklir kian menggelora setelah Organisasi Energi Atom Iran berdiri pada 1974. Tak hanya Amerika Serikat, Iran juga mendapat bantuan dari sejumlah negara lain, di antaranya Prancis dan Jerman Barat, yang berbuah pembangunan fasilitas riset dan produksi bahan bakar nuklir Isfahan pada 1974 dan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr pada 1975. Pada 1975, Amerika Serikat mulai curiga Iran yang masih berada di bawah kekuasaan Reza Pahlavi mengarahkan program nuklirnya untuk tujuan pengembangan senjata nuklir. Kepercayaan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran mulai menyusut terutama setelah melihat peningkatan kerjasama teknologi antara Iran dengan Prancis dan Jerman Timur. Namun,
kecurigaan itu tak langsung membuat Amerika Serikat menghentikan kerjasama program nuklir dengan Iran. Revolusi Islam Iran pada 1979 berhasil menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi yang dianggap boneka Amerika Serikat. Iran kemudian resmi berubah dari negara monarki menjadi Republik Islam. Perubahan rezim turut membuat kerjasama Amerika Serikat dan Iran akhirnya terhenti. Rezim baru Iran di bawah Ayatollah Ali Khamenei juga memutus hubungan diplomatik Teheran dengan Washington. Sejak itu, Amerika Serikat makin curiga dengan program nuklir Iran. Negara yang dulu menyokong kini menjadi yang paling keras menuduh Iran tengah membuat senjata pemusnah massal. Banyak fasilitas nuklir Iran yang baru-baru ini diserang sebenarnya merupakan warisan langsung dari era kemesraan Iran dan Amerika Serikat. Terus dicurigai tengah mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan militer, Iran di bawah rezim baru berulang kali menegaskan program nuklir mereka adalah untuk kepentingan sipil dan tujuan damai. Namun, kecurigaan sejumlah negara terutama Amerika Serikat dan Israel tak surut. Puncaknya, Amerika Serikat dan Israel kompak menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada 13 dan 22 Juni 2025. Ketiga lokasi itu adalah Fordo, Isfahan, dan Natanz. Lalu, sebenarnya ada berapa fasilitas nuklir Iran? Jumlah pastinya tidak diketahui. Namun, setidaknya 3 fasilitas yang diserang itu yang dianggap penting dalam program nuklir Iran. Berikut sejumlah fasilitas nuklir yang sejauh ini diketahui. Natanz adalah kompleks pengayaan uranium terbesar di Iran. Berada sekitar 250 km di selatan Teheran, Natanz memiliki 6 bangunan di atas tanah dan 3 bangunan bawah tanah. 2 di antaranya diperkirakan mampu menampung hingga 50.000 sentrifuge. Sentrifuge ini dipakai untuk mengayak uranium agar mencapai tingkat kemurnian yang diperlukan. Sejak 2003, Iran telah menggunakan Natanz untuk memperkaya uranium hingga 60%. Hanya satu langkah lagi menuju tingkat senjata yaitu 90%. Sebelum digempur baru-baru ini, Natanz sudah pernah diserang sebelumnya oleh Israel, termasuk dengan serangan cyber dan penghancuran bangunan atasnya. Fasilitas Fordo berlokasi dekat kota Qom, 160 km sebelah selatan Teheran dan terkubur dalam di pegunungan. Ini adalah salah satu situs paling sulit dijangkau secara militer. Ruang utama Fordo diperkirakan berada 80 hingga 90 meter di bawah permukaan tanah. Konstruksinya yang dalam membutuhkan senjata khusus untuk menghancurkan yang saat ini hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Menurut Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Fordo mengoperasikan 2.700 sentrifuge dan mengayak uranium hingga tingkat 60%. Jika dilanjutkan, stok uranium dari Fordo diperkirakan cukup untuk membuat 9 senjata nuklir. Iran baru mengumumkan fasilitas ini ke publik pada 2009 setelah dideteksi oleh intelijen Amerika Serikat dan Israel. Isfahan berada di wilayah tengah Iran sekitar 400 km selatan Teheran. Ini adalah kota terpadat ketiga di Iran dan rumah bagi kompleks penelitian nuklir terbesar di negara itu. Dibangun pada tahun 1984 dengan dukungan dari Cina, Isfahan memiliki lebih dari 3.000 ilmuwan yang bekerja di dalamnya. Fasilitas ini mengoperasikan 3 reaktor riset kecil, fasilitas konversi, pabrik produksi bahan bakar untuk reaktor nuklir, pabrik pelapis zikronium, dan berbagai laboratorium. Isfahan dianggap sebagai otak dari program nuklir Iran.
Jika Natanz dan Fordo adalah mesinnya, maka Isfahan adalah tempat penelitian dan pengembangannya. Fasilitas nuklir ini dikenal sebagai reaktor air berat Arak yang terletak di kota Handa, Provinsi Markanzi. Fasilitas ini dirancang sebagai reaktor penelitian dan mendapat sorotan kemampuannya memproduksi plutonium yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dengan dalih mencegah Teheran menghasilkan senjata nuklir. Menurut Washington, pengayaan uranium di Iran sudah terlalu tinggi dan hanya selangkah menuju tingkat senjata. Sebelum serangan udara Amerika Serikat dan Israel, Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA melaporkan Iran semakin mendekati ambang batas penggunaan senjata nuklir. Dalam laporan resmi yang dirilis di Vienna, Austria pada 31 Mei 2025, IAEA mengungkap Iran telah memiliki lebih dari 408 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60% di Natanz dan Fordo. Meski masih di bawah 90%, namun secara teknis sedikit lagi negara itu bisa mempunyai senjata nuklir. IAEA juga menemukan tanda-tanda pengolahan nuklir di 4 lokasi rahasia yang tidak terdaftar dalam daftar resmi fasilitas pengayaan Iran. 3 di antaranya adalah lapisan Shian, Faramin, dan Turkuzabat. Di lapisan Shian ditemukan bukti produksi cakram padat uranium yang diduga sebagai bagian dari sistem pemicu ledakan nuklir. Di tengah tuduhan Israel, Amerika Serikat, dan laporan IAEA tersebut, Teheran tetap bersikukuh bahwa program nuklirnya untuk tujuan sipil. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut laporan IAEA sebagai dokumen politis dan penuh bias. Menurutnya, Iran mengembangkan pengayaan uranium untuk keperluan energi, kesehatan, dan pertanian. Iran juga mengkritik IAEA yang dinilai tidak adil menyikapi keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Kesepakatan ini dibentuk di era Presiden Obama, mengatur pembatasan pengayaan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, semua itu berubah saat Presiden Donald Trump pada 2018 menarik diri dari JCPOA secara sepihak setelah dipengaruhi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Setelah penarikan diri itu, Iran mulai meningkatkan kembali level pengayaan uranium yang meningkatkan kecurigaan Amerika Serikat dan Israel. Namun, sejumlah pengamat termasuk Direktur IAEA Rafael Grossi baru-baru ini menampik kemungkinan Iran sedang mengembangkan senjata nuklir secara aktif. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Grossi menyebut tidak ada indikasi konkret bahwa Iran tengah membuat senjata nuklir. Lantas, bagaimana kondisi fasilitas nuklir Iran setelah diserang Amerika Serikat dan Israel? Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat dalam laporan yang bocor ke media menyebut serangan itu tidak menghancurkan total ketiga fasilitas nuklir Iran yang jadi target. Program pengayaan Iran diperkirakan hanya terhambat selama beberapa bulan sebelum berjalan kembali seperti semula. Laporan ini berkebalikan dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyebut serangan Amerika Serikat sukses menghancurkan program nuklir Iran. Sementara Abbas Araghchi mengakui fasilitas nuklir Iran yang diserang mengalami kerusakan parah, namun tidak menjelaskan seberapa parah kerusakan itu. Adapun Kepala Organisasi Energi Atom Iran Muhammad Eslami mengatakan sejumlah pengaturan telah dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas nuklir Iran. Laporan lain yang belakangan mencuat juga menyebut Iran telah memindahkan peralatan dan uranium dari fasilitas nuklirnya sebelum serangan terjadi. Fakta sejarah menunjukkan Amerika Serikat dan Iran pernah mesra sebelum hubungan kedua negara diliputi ketegangan dan konflik.
Amerika Serikat pada awalnya menjadi penyokong utama ambisi Iran memulai program nuklir yang kini menjadi titik panas konflik. Pergantian rezim dan kecurigaan pada berubahnya arah tujuan Iran dalam pengembangan program nuklirnya mengubur kemesraan itu. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan program nuklir Iran? Akankah jalan diplomasi menjadi penentu atau konflik akan terus berlanjut? Silakan tinggalkan komentar dan saksikan terus cerita-cerita lainnya hanya di youtube kompas.com ya. Saya Musayada pamit, sampai jumpa.